Assalamualaikum anak-anak. Kali ini materi pembelajaran matematika tentang luas permukaan bangun ruang. Kalian harus memahami satu persatu apa itu sifat-sifatnya bangun ruang. Lalu kalian hafalkan rumus-rumusnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini luas permukaan balok. Di balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Rumusnya, luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi kalian hitung satu persatu ini lalu dikali 2. Misal, contoh soal, panjang balok 20 cm, lebarnya 15 dan tinggi 8 cm. Berapa luas permukaan balok? Jadi 2 ditulis dulu, lalu panjang 20 dikali 15. Panjang 20 dikali tinggi 8, lebar 15 dikali 8. Lalu dijumlah satu persatu. 2 25 300 ditambah 160 ditambah 120. Ini dijumlah hasilnya 580 lalu dikali 2. Hasilnya 1160. Ini adalah luas permukaan balok. Sudah mengerti luas permukaan balok? Lalu membahas luas permukaan kubus. Kubus sama balok bentuknya hampir sama, tapi kubus itu lebih kecil dan sisi-sisinya sama panjang. Jadi lebih mudah untuk menghitung luas permukaannya dengan rumus 6 kali luas persegi. Luas persegi itu kan S kali S atau S kuadrat. Jadi 6 dikali S kali S. S itu sisi ya, jadi sisi ini, sisi. Sisinya ini sama semua. Sisi ini di sifat-sifat bisa dikatakan atau dinamai dengan rusuk. Jadi rusuk kubus. Contoh soal, sebuah kubus dengan panjang sisi 10 cm, berapa luas permukaannya? Jadi dihitung 6 dikali S kali S atau 6 dikali 10 kali 10. 6 dikali 100 hasilnya 600 cm. Ya. Selanjutnya, luas permukaan prisma segitiga. Prisma segitiga. Jadi kalau prisma segitiga ini alasnya berbentuk segitiga. Alas sama tutupnya ini segitiga. Jadi dengan rumus 2 dikali luas alas yang bawah ditambah keliling alas ini dikali tinggi. Tingginya ini. 2 dikali luas alas. Ini kan prisma segitiga. Jadi luas alasnya setengah dikali alas ini dikali tinggi. Jadi mencari tinggi sini. Ditambah sisi tambah sisi tambah sisi segitiga ini ditambah, lalu dikali tinggi prismanya ini. Jadi luas alas segitiganya diketahui ya. Contoh soal, prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisinya. Sini 5 cm, 5 cm, dan 6 cm. 6 cm ini saya pecah. 3 dan 3. 3 tambah 3 kan 6. Lalu, tinggi prisma adalah 10 cm. Berapa luas permukaannya? Luas permukaannya kan awalnya menghitung luas alas. Lah tinggi segitiga ini kan belum diketahui. Jadi ini dipecah dicari dulu. Tingginya segitiga. Di sini 3, di sini 5. Mencarinya pakai apa? Menggunakan rumus Pythagoras.
Ini di kelas 4 sampean sudah diberikan rumus seperti ini. Jadi kalau sampean masih lupa, ayo dibuka lagi bukunya. Diingat-ingat rumusnya bagaimana. Yang dicarikan ini. Jadi tinggi sama dengan 5 kuadrat atau 5 kali 5 dikurangi 3 kali 3 atau 3 kuadrat di akar. Jangan lupa ya, di akar. Lalu di akar 5 kali 5 25, 3 kali 3 9. 25 dikurangi 9 adalah 16. Di akar jadinya 4 cm. Jadi tingginya adalah 4 cm. Ini sudah tertera rumus Pythagoras. Biasanya rumusnya A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ini A kuadrat. Jadi dibolak-balik rumusnya tetap. Sudah diketahui tingginya 4, lalu dihitung dulu luas alasnya. Luas alas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 6 dikali 4, hasilnya 12. Lalu baru mencari luas permukaan prisma segitiga. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah S tambah S tambah S atau sisi tambah sisi tambah sisi dikali tinggi. 2 kali setengah kali 6 kali 4 hasilnya 24. Ini tadi sudah diketahui 12 baru dikalikan 2 hasilnya 24. Sisi kali 5 kali 5 ditambah 5 ditambah 6. Hasilnya 16 dikali tingginya 10. 16 dikali 10. 160. 160 ditambah 24 hasilnya 184 cm. Ini baru luas permukaan. Lalu lanjut ya, ini luas permukaan limas. Limas itu ada yang berbentuk limas persegi 5 segi 4 atau alasnya persegi. Ada 5 segi 5 juga. Ini yang Bu Vivi tuliskan 5 segi 4 dengan rumus luas permukaan luas alas, ini berarti luas alas persegi ditambah jumlah luas sisi-sisinya. Ini ada sisi tegak, tinggi sisi tegak. Contoh soal. Limas dengan alas bentuk persegi atau segi 4 dengan panjang rusuk atau sisi ini 15 cm dan tinggi sisi tegaknya ini 20 cm. Tentukan luas permukaan limas. Langsung luas alas persegi sisi kali sisi. Jadi 15 dikali 15 225. Luas sisi tegak, sisi tegak ini yang berdiri nih loh. Ini berbentuk segitiga dengan sisinya atau alasnya 15, tingginya diketahui 20. Jadi 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. 4 dikali setengah kali 15 kali 20 hasilnya 600. Luas permukaan 5, jadi luas alas, luas persegi ditambah luas sisi tegak 4 kali luas segitiga. 225 ditambah 600 hasilnya 825 cm persegi. Selanjutnya luas permukaan tabung. Ini ya, ini bentuk tabung atau kaleng biasanya di rumah kalian. Ini dilepas atau dibuat jaring-jaringnya.
terdiri dari ini tutup, ini selimutnya, yang menyelimuti ini alasnya. Jadi bentuknya seperti ini. Luas alas ini sama dengan luas tutup atau atas, kan sama lingkaran. Jadi luas lingkaran. Masih ingat luas lingkaran? Pi kali jari-jari kali jari-jari atau pi r kuadrat. Sekarang luas selimut. Luas selimut ini kan berbentuk apa? Persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Tapi ini menurut lingkaran. Jadi ini rumusnya panjang kali lebar 2 pi r panjangnya kali tinggi. Jadi atau 2 pi rt. Disimpulkan, rumus luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas atas atau tutup ditambah luas selimut. Ini luas alasnya pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Kalau disimpulkan ini kan jadi 2 pi r kuadrat ditambah luas selimut 2 pi rt. Sama dengan 2 pi r kali r ditambah t. Jadi kalau kalian mengerjakan yang digunakan ini yang akhir. Ini yang sudah disimpulkan. Contoh soal, sebuah tabung tingginya 20 dengan jari-jari 7. Luas permukaannya 2 pi r ini kali r plus t atau ditambah t. 2 dikali 22 per 7 karena ini jari-jarinya kelipatan 7. 2 kali 22 per 7 kali 7. 7 ditambah tingginya 20. Jadi ini bisa dicoret, bisa disederhanakan. Lalu 2 kali 2 2, 4 dikali. Ini tanda kurung ini kali ya. Dikali 7 tambah 20 27. 44 kali 27 1188. Selanjutnya, luas permukaan kerucut seperti es krim. Ini setengah lingkaran seperti lingkaran segitiga. Ini namanya S, garis pelukis. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas alas, luas lingkaran berarti pi r kuadrat sama seperti tabung. Luas selimutnya pi dikali jari-jari dikali selimut atau garis pelukis ini atau S. Luas permukaan kerucut pi r kuadrat ditambah pi r sama dengan ini pi rs sama dengan pi r kali r ditambah s ya. Contoh soal, diketahui kerucut jari-jarinya 8, tingginya 15, ini tinggi kerucut. Panjang apotema atau S atau garis pelukisnya berapa? Lalu yang kedua, luas permukaan kerucut. Jawab ya. Jadi mencari garis pelukis ini sama dengan rumus Pythagoras yang A kuadrat ditambah sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini kan yang ditanyakan yang pinggir, yang miring. A ini yang miring ya. A, B, C. Yang ditanyakan yang miring. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat, atau ini diakar dulu karena ini ditanyakan kuadrat. 8 cm kuadrat jadi 64 ditambah 15, ini termasuk tinggi kerucut.
jadinya 225. 64 ditambah 225 hasilnya 289. Ini di akar 17 cm. Jadi pinggirnya ini 17 cm. Luas permukaan kerucut pi kali R ditambah S. Ini karena 8 bukan kelipatan 7, jadi menggunakan 3,14. 3,14 dikali 8 dikali 8 ditambah 15. 25,12 dikali 23 sama dengan 577,76. Jadi kalian harus menghafalkan, atau kalau bisa di luar kepala lebih hafal itu tentang rumus Pythagoras dengan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ya. Berarti kuadrat. Yang terakhir, luas permukaan bola. Luas selimut setengah bola adalah 2 kali luas lingkaran, berarti 2 kali pi R kuadrat. Luas selimut bola adalah 2 kali luas selimut setengah bola, atau 2 kali 2 pi kali R kuadrat. Disimpulkan luas permukaan bola adalah 4 pi kali R kuadrat. Hitunglah luas permukaan bola dengan diameter 14. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Jadi rumusnya ini kan 4pi kali R kuadrat. 4pi kali R kali R. 4 kali 22/7. Karena ini kelipatan 7 kali 7 kali 7. Jadi hasilnya 616 cm persegi. Sekian penjelasan luas permukaan bangun ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.